dalam minggu ke-27 ini saya akan membagikan dengan 2 poin besar. Silakan memilih sesuai dengan refleksi pribadi dalam kedalamannya. Poin yang pertama, salah satu cara yang sering dipakai untuk memotivasi anak-anak agar melakukan sesuatu yang baik adalah menjanjikan sebuah hadiah. Kalau sudah memberi salam kepada orang tua akan diberi permen. Kalau menjadi juara 1 maka akan diberikan sepeda yang baru atau handphone yang baru. Betul? Salah satu cara. Dan mungkin ini yang banyak terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Termasuk juga dalam fase yang sama saya juga pernah masuk orang tua dalam fase yang seperti ini. Anak-anak mau berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik dengan diiming-imingi dengan sebuah hadiah. Nah, lama-kelamaan pola pikir tentang perbuatan baik dan hadiah ini ternyata mungkin bisa dibawa ketika bertumbuh makin dewasa. Dan hal ini yang sebetulnya juga mempengaruhi kita hingga saat ini. Dan ketika pola pikir itu dibawa terus dalam kehidupan beriman, maka muncullah sebuah masalah. Beriman yang seharusnya membahagiakan dan juga melegakan, dalam kenyataannya malah kadang-kadang bisa membuat orang dewasa itu mengalami fase kekecewaan. Ada orang yang sudah lama aktif dalam pelayanan, misalnya tiba-tiba menarik diri, tiba-tiba menyendiri, bahkan menghilang dalam kerangka yang lebih ekstrim karena ada sebuah kekecewaan. Artinya ada harapan dalam diri orang tersebut yang tidak terpenuhi karena mengalami kekecewaan. Dan dalam hal ini orang itu beriman namun sebetulnya sekaligus menyangka bahwa kesetiaannya dalam pelayanan itu akan menggerakkan Tuhan untuk mengabulkan harapannya. Dengan demikian, hadiah yang diharapkan, apalagi yang dimintanya, sudah kehilangan makna sebagai sebuah gift, sebagai sebuah anugerah dari pemberian tersebut. Maka hari ini, seruan para rasul kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Sebetulnya mau menyiratkan bahwa mereka adalah para murid yang sedang mengalami kesulitan. Dan memang kalau kita mau membuka kembali kitab suci di ayat-ayat sebelumnya, memang di bagian sebelumnya dituliskan bagaimana Yesus itu mengajar para murid untuk mengampuni sampai tak terhingga. Dan para rasul melihat bahwa ajaran itu benar-benar sulit sehingga meminta kepada Yesus gurunya agar memberi iman yang lebih. Yesus tentu saja hari ini ternyata tidak menambahkan iman mereka. Sebaliknya dalam Injil ditegaskan, ia berkata bahwa dengan iman sebesar biji sesawi saja mereka akan dapat melakukan hal-hal yang tampaknya tidak mungkin. Selain itu, iman juga bukan sesuatu yang seakan-akan bisa ditambahkan atau dilatih pada tingkat tertentu. Saya ulangi, iman bukan sesuatu yang seakan-akan bisa ditambah atau dilatih menjadi next step pada tingkat tertentu. Semoga dipahami ini ya. Bahkan beriman bukan perkara menjadi lebih dalam segala sesuatu. Melainkan beriman adalah soal percaya pada Allah yang sudah memberikan rahmat yang cukup untuk mengatasi kesulitan. Saya ulangi hal ini supaya Anda lebih memahami. Beriman bukan sesuatu yang seakan-akan itu bisa ditambah atau dilatih seperti skill kita sampai pada titik tertentu. Beriman bukan perkara menjadi lebih dalam segala hal, tetapi beriman adalah soal percaya bahwa Allah kita sudah memberikan rahmat yang cukup untuk kita dalam menghadapi kesulitan. Maka sampai saat ini
dalam titik ini, di sini, sebenarnya kita mudah memahami bagian yang diajarkan Yesus berikut ini dalam Injil hari ini. Dalam hal beriman, titik 2. Dalam hal beriman. Konteksnya ya, dalam hal beriman, saya ulang. Bersikaplah seperti hamba yang berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan Yesus mempertanyakan dengan lugas soal apa sih yang kamu harapkan karena hidup beriman. Kita tidak akan diberi hadiah karena telah berbuat baik. Tidak juga karena hal-hal rohani. Setiap gagasan tentang ganjaran terkait perbuatan iman sebenarnya itu adalah sebuah sandungan atau skandal. Bahkan menjadi pola pikir yang keliru yang sebetulnya sudah dipatahkan oleh Yesus ketika Yesus guru kita tergantung di kayu salib. Perbuatan imannya tidak mendatangkan sesuatu yang luar biasa, tetapi mendatangkan dirinya tergantung di kayu salib. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, kehidupan kita sehari-hari memuat banyak hal yang sebetulnya menguji iman. Setiap orang itu mempunyai titik-titik lemah yang berbeda-beda dengan orang lain. Maka ada banyak para teolog, para guru-guru yang telah terlebih dahulu menyelami iman ini pernah mengatakan bahwa setan itu punya berbagai macam cara untuk menggoda kita. Kalau kita di kelas A, maka setan akan menggoda, godaannya kelas A. Kalau kita di kelas Z, maka setan akan menguji kita di kelas Z. Bahkan yang terparah, ketika setan tidak bisa menggoda kita dari kelemahan kita, setan akan menggoda kita dari kelebihan yang kita punya. Artinya dari titik ini saya mau mengatakan, Bapak, Ibu, dan teman-teman, setiap orang pribadi yang hadir saat ini selalu saja punya titik lemah yang sangat personal. Dan itu yang seharusnya harus dipahami, bahwa ketika begini, aku mengalami titik terendah. Ketika ini, aku masih bisa bertahan, tetapi aku harus waspada bahwa setan pun akan menggodaku di titik yang menurutku paling kuat. Artinya hari ini, saya mau mengajak kita semua lebih menyadari bahwa ada banyak kelemahan-kelemahan yang berbeda-beda dalam kehidupan kita, yang seharusnya itu menjadi sebuah notis bersama, sehingga kita saling menghargai dan menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Nah, problemnya, sayangnya, dalam kehidupan kita, mau tidak mau saya harus mengakui, kita sebagai manusia lebih sering berharap daripada yang namanya percaya. Mau tidak mau, sebagai manusia, kita lebih sering berharap daripada percaya. Padahal ada perbedaan di antara dua sikap itu. Iman adalah sikap batin yang percaya pada penyelenggaraan ilahi. Dan sikap percaya harusnya tampak dalam kesetiaan untuk tetap melayani, kendati pun mengalami kekecewaan dan perasaan tidak dihargai. Untuk tetap senang hati, tetap memberi, meskipun kadangkala ditolak ataupun dicurigai. Untuk tetap berusaha dengan tulus hati, walaupun dari sana sini dijegal, bahkan juga digosipkan. Itulah iman. Maka sejalan dengan Injil hari ini, seharusnya kita perlu punya sikap yang kritis terhadap apa yang kita harapkan dari perwujudan iman kita. Kalau dalam lubuk hati Anda masih mengharapkan balasan, berarti kita masih dikuasai oleh pola pikir yang justru sebetulnya menjadi batu sandungan iman. Maka pertanyaannya, yang harus diubah adalah iman kita tidak perlu ditambahkan, tetapi
ganjalan itulah yang harus disingkirkan. Mulai panas kepalanya? Itu poin pertama. Nanti saya akan review lagi sebagai renungan terakhir. Yang kedua poinnya, lebih mudah. Ada sebuah istilah Latin mengatakan servus servorum, hamba dari segala hamba. Ini salah satu semangat kepausan yang ditampilkan oleh Gereja Katolik dan juga Tata Suci. Menjadi sebuah slogan dari semua Bapak Paus. Paus adalah hamba dari segala hamba. Servus servorum. Hari ini Yesus juga mengajak kita untuk menjadi murid yang bersemangat hamba. Hamba, H-A-M-B-A, hangat, andal, militan, bahagia, dan aktual. Itu hamba. Saya ulangi, hamba, hangat, andal, militan, bahagia, dan aktual. Maka kalau hari ini Yesus mengajak kita menjadi murid yang punya semangat hamba, maka ada 3 jalan iman yang harus ditempuh oleh kita sebagai para muridnya dengan 3 jalan iman, 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Deus Caritas Est, Allah itu baik, itu merupakan ensiklik pertama kepausan Paus Emeritus Benediktus ke-16. Gereja mengajak kita untuk saling mengasihi. Karena apa? Karena Allah yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Maka kasih yang nyata dalam kehidupan kita bisa diwujudkan dalam kerangka hidup. Yang pertama, dengan karya yang murah hati. Yang kedua, dengan ucapan yang memberkati. Dan yang ketiga, dengan doa yang sepenuh hati. Saya pernah berkhotbah ini. Mungkin Anda sebagai karya pribadi, karya murah hati sudah. Yang kedua, ucapan yang memberkati sudah. Tetapi yang dilupakan dalam fase yang lebih dalam adalah apakah betul kita sudah sampai kepada doa bagi banyak orang dengan sepenuh hati. Ketiga ini bukan pilihan, tapi 3 ini menjadi sebuah karya konkret yang harus diwujud nyatakan. Itu yang pertama. M pertama mengasihi. M yang kedua adalah melayani. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Bukankah inilah hakikat dasar gereja? Bahwa kita datang itu sebagai server, sebagai pelayan. Dan bukan melulu menjadi leader atau pemimpin. Walaupun saya mengatakan dengan tegas hari ini, pelayan itu butuh juga skill leader. Pelayan yang tidak punya skill leader maka akan menjadi pribadi yang terombang-ambing, yang hanya mempraktekkan hidup sebagai seorang follower. Dan Allah mencetak kita sebagai murid yang leader, tetapi diingat penuh dengan pelayanan. Gereja bukan melulu sebagai gereja yang memimpin, tapi juga gereja yang mendengarkan, yang mau melayani semua reksta pastoral, terlebih para korban yang tersalib di tengah dunia yang terluka ini. Itu M yang kedua, melayani. M yang ketiga yang terakhir adalah mengampuni. Bukankah menjadi murid Tuhan itu selalu penuh dengan yang namanya resiko? Saya mengatakan bahwa a trouble commitment. Komitmen yang menggelisahkan. Mau tidak mau. Menjadi murid Tuhan itu selalu penuh dengan resiko. Komitmen yang selalu menggelisahkan. Dan bukankah sebagai muridnya, mau tidak mau, kita harus berani dan harus siap menjalani yang namanya trilogi penyalipan. Yang mau tidak mau Anda sebetulnya sudah mengalami dalam hidup Anda. Trilogi yang pertama adalah stigmatisasi, cap buruk dari banyak orang. Mungkin juga dari keluarga yang terdekat. Yang kedua adalah marginalisasi, disingkirkan, baik orang lain maupun juga keluarga yang terdekat. Yang ketiga adalah stigmatisasi, dikorbankan. Dan 3 ini mau tidak mau harus siap sebagai murid yang tampil dalam kehidupan zaman ini. Disingkirkan, dicap buruk, dan dikorbankan.
Semua nabi perjanjian lama, bahkan sampai Yohanes Pembaptis, perantara perjanjian lama dan baru, bahkan Yesus sendiri mengalami hal ini. Banyak orang yang juga pernah atau sedang mengalami salib. Bahkan gereja perdana kita adalah gereja yang dikejar dan dianiaya, yang terampas dan juga terhempas. Tapi bukankah guru kita mengajak kita untuk selalu mengingat wasiat pertamanya dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ini 2 poin besar hari ini. Yang kedua, yang paling gampang, kalau Anda mau jadi murid yang semangat hamba tadi, hangat, andal, militan, bahagia, dan aktual, maka 3 jalan iman, mengasihi, melayani, dan mengampuni, itu harus Anda perjuangkan dalam hidup kita sebagai muridnya. Dalam poin yang pertama yang lebih dalam adalah, mari kita belajar untuk membedakan kamus-kamus harian kita dengan kamus beriman. Ini problem, mau tidak mau. Karena mau tidak mau, kalau kita punya kamus dalam kehidupan kita, begitu. Kalau tidak disadari, kamus ini dipakai untuk kita dalam hidup beriman. Dan seringkali menjadi sebuah masalah baru untuk kita dalam menjalani sebagai seorang murid. Semoga spiritualitas hamba yang ditawarkan Tuhan hari ini itu dalam konteks hidup beriman. Maka berjuanglah untuk bisa membedakan konteks antara hidup harian dalam hidup iman kita. Beriman bukan perkara menjadi lebih dalam segala hal, tetapi beriman soal percaya bahwa Allah yang selalu sudah memberikan rahmat yang cukup untuk kita menghadapi kesulitan. Beriman bukan soal banyak atau sedikitnya, beriman adalah soal pengaruh dan dampak yang telah kita tularkan dalam hidup kita sehari-hari.